Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Al-Hada Fuadil Habib S-Sosial, kemudian teman-temanku yang mana mungkin saja menyaksikan video yang telah saya buat dalam rangka menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Pemberdayaan Ekonomi yang diampu oleh Bapak Muhammad Al-Hada. Di sini saya akan mereview jurnal yang telah ditulis oleh Bapak Muhammad Al-Hada. Jurnal tersebut mempunyai judul Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif, yang termaktub dalam jurnal Al-Rihlah, Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy, dengan volume 1, isu 2, dan halamannya 106-134 atau berjumlah 29 halaman. Ditulis pada tahun dan bulan November 2021 dan direview oleh saya, Bagus Prastio, pada tanggal 20 Oktober 2021. Abstrak dari jurnal ini, jurnal yang berjudul Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif ini langsung menuju ke topik pembahasan yang akan dibahas oleh penulis, sehingga pembaca semakin mudah untuk memahami jurnal ini. Abstrak dari jurnal ini berisi tentang bagaimana secara teoritis konsep pemberdayaan masyarakat, latar belakang munculnya konsep pemberdayaan masyarakat, teori-teori dalam melakukan pemberdayaan masyarakat seperti teori ABCD dan juga teori stakeholders, konsep peningkatan ekonomi masyarakat, konsep ekonomi kreatif, dan sebagainya. Kemudian pengantar dari jurnal ini secara umum, pemberdayaan masyarakat ditujukan kepada kelompok masyarakat yang rentan dan lemah, sehingga setelah diberdayakan mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar ini mencakup sandang, pangan, dan juga papan. Selain mampu memenuhi kebutuhan dasar, masyarakat juga diharapkan dapat menjangkau sumber-sumber produktif yang dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan dengan kualitas yang bagus, sehingga kesejahteraan mereka dapat teratasi, dapat meningkat seiring berjalan waktu. Kemudian metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu dengan melakukan kajian eksploratif terhadap literatur. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka. Studi pustaka ini merupakan kegiatan pengumpulan data dari berbagai sumber atau literatur yang dibutuhkan dalam penelitiannya. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian jurnal ini menjelaskan tentang beberapa teori pemberdayaan masyarakat yang dapat digunakan sebagai landasan teoritis studi-studi ataupun program pemberdayaan masyarakat. Adapun teori-teori tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu teori ABCD, Asset Based Community Development. Secara sederhana, pendekatan ABCD dapat didefinisikan sebagai sebuah pendekatan pemberdayaan masyarakat yang didasarkan pada aset lokal yang terdapat di suatu wilayah. Aset tersebut dikembangkan sehingga dapat memecahkan masalah-masalah yang terdapat di wilayah lokasi pemberdayaan yang dilakukan. Pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan pendekatan ABCD ini akan mampu memberikan kesempatan kepada mitra atau masyarakat yang diberdayakan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya dan menggunakan potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri, sehingga akan menciptakan suatu kemandirian bagi masyarakat mitra tersebut. Yang kedua adalah teori stakeholders. Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai suatu upaya yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengembangkan, memandirikan
dan juga menswayadayakan masyarakat agar dengan tujuan untuk meningkatkan potensi daerah tersebut. Yang ketiga yaitu konsep peningkatan ekonomi masyarakat. Tujuan utama pemberdayaan masyarakat seringkali untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Peningkatan ekonomi ini dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, umumnya untuk meningkatkan ekonomi dengan cara meningkatkan pendapatan dari masyarakat. Yang keempat yaitu konsep ekonomi kreatif. Studi lain menjelaskan bahwa ekonomi kreatif merupakan suatu penciptaan nilai tambah berupa ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan dengan berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia atau orang yang kreatif dan berbasis pemanfaatan ilmu pengetahuan termasuk warisan budaya dan teknologi. Kreativitas tidak sebatas pada karya dan yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi juga terdapat pada engineering dan ilmu telekomunikasi dan yang lain sebagainya termasuk dalam zaman modernisasi ini. Terdapat 3 hal pokok yang menjadi dasar dari ekonomi kreatif, yaitu kreativitas, inovasi, dan penemuan. Yang kelima, tipologi masyarakat. Secara sederhana, tipologi dalam pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai upaya pengelompokan kondisi spesifik keunggulan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi kelembagaan serta potensi prasarana dan sarana dalam menentukan arah pengembangan dan pembinaan masyarakat berdasarkan karakteristik keunggulan komparatif dan kompetitif dari setiap wilayah. Tipologi atau klasifikasi masyarakat ini secara umum meliputi 3 aspek, yaitu potensi dasar, tipe masyarakat, dan yang terakhir tipe perkembangan masyarakat. Yang keenam, alur pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan BUMDesa. Badan usaha milik desa atau yang sering disebut dengan istilah BUMDesa atau juga BUMDes merupakan sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat setempat. Tujuan dari pembentukan BUMDesa ini adalah untuk memperkuat perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDesa biasanya dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh tiap-tiap desa. Adapun untuk mengoptimalkan potensi BUMDesa perlu upaya pemberdayaan masyarakat yang baik. Bagian dilakukan oleh pemerintah, misalkan Dinas PMD, BUMN, lembaga sosial kemasyarakatan maupun pihak lainnya, ataupun juga usaha yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dengan program pemberdayaan. Kemudian kesimpulan dari jurnal dan juga maksud saya dari review jurnal ini yaitu berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa munculnya konsep pemberdayaan masyarakat atau social empowerment sebagai akibat dari kegagalan konsep pembangunan development yang pernah diterapkan sebelumnya di Indonesia dan diterapkan di negara-negara berkembang Asia lainnya. Konsep pembangunan yang dibawa oleh paradigma ekonomi neoklasik ini begitu mendewakan industrialisasi dan mekanisme trickle down effect yang terbukti tidak mampu mensejahterakan masyarakat secara merata. Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini juga mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni berpusat pada manusia, partisipatif, dan juga memberdayakan serta berkelanjutan. Adapun tujuan utama pemberdayaan masyarakat seringkali untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan dilakukan pemberdayaan tersebut guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian kekuatan atau keunggulan dari jurnal ini yaitu teori dan model analisis yang digunakan sangat tepat. Kemudian abstrak yang ditulis cukup menyeluruh dan mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian penulis detail dalam memberikan hasil yang didapat, yaitu dengan
melakukan penelitiannya secara mendetail. Kemudian yang keempat, menggunakan bahasa dan analisis yang dilakukan oleh penulis sangat mudah dipahami. Kelemahan yang dapat saya temukan hanya satu, yaitu penulis kurang lengkap dalam menyimpulkan keseluruhan isi dari jurnal ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.